Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel kami Ngopi sama Kiai. Alhamdulillah, kali ini kita akan ngebahas tentang nilai-nilai ibadah haji. Untuk lebih jelasnya, marilah kita saksikan bersama-sama penjelasan dari guru kami, Buya Haytami. Sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa Darul Amanah Channel dimanapun Anda berada, jamaah kajian An-Nahmiyah di studio yang insya Allah sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi dalam bingkai acara Ngopi, ngobrol perihal Islam bersama guru kita Buya Haytami sambil ngopi tentunya. Alhamdulillah, dalam episode ke-47 ini guru kita telah hadir di tengah-tengah kita dan siap akan memberikan masukan ilmu kepada kita semua dan kepada seluruh pemirsa dimanapun berada. Insya Allah apa yang akan beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Dan guru kita adalah pengasuh pondok pesantren Darul Amanah An-Nahmiyah yang beralamat di Jalan Irigasi Kenanga, Kecamatan Cipondo, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Indonesia. Pemirsa Darul Amanah Channel dimanapun Anda berada, di episode ke-47 ini guru kita akan berbagi ilmu tentang nilai-nilai ibadah haji, yang mana baru 1 bulan yang lalu kurang lebih bahwa musim haji telah berlalu. Tentunya bagi jamaah yang berkesempatan pergi haji di bulan ini, di tahun ini, tentu akan ada nilai-nilai yang sepatutnya dipertahankan setelah pulang dari melaksanakan ibadah haji. Nah, dalam kesempatan kali ini guru kita Kiai Haji Buya Haytami akan memberikan ilmu kepada kita semua. Semoga apa yang beliau sampaikan nanti bermanfaat untuk kita semua. Kepada guru kita Buya Haytami, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala aidan wa azzin bin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman jaida bil lail wa nahar, amma ba'du. Sahibul bait, yaitu Bapak Haji Adetiar beserta Bunda Haja Pipit, mari kita ucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum. Selamat datang kehadiran kalian dari tanah suci Mekah Madinah kembali ke Indonesia. Mudah-mudahan mendapat haji yang mabrur, hajan mabrura wa sa'yan maskura.
wa zanban maghfura wa amalan mutaqabbala wa tijaratan lan tabur. Amin. Pembawa acara kita Ustadz Tuko, para jamaah sekalian dari berbagai pelosok ya, yang kali ini sempat hadir bersama-sama dalam rangka acara ngopi, ngobrol perihal Islam sambil ngopi dan lain-lain. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapat rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan sebanyak langkah kita dari rumah ke tempat ini sampai kembali lagi ke rumah, sebanyak itu pula pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebanyak langkah itu pula dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dalam rangka menyambut kehadiran para hujaj, para umar, khususnya warga Indonesia, baik gelombang pertama maupun gelombang kedua. Mungkin gelombang kedua masih ada yang belum pulang ya. Ada ya? Ya, gelombang kedua kan dari Mekah ke Madinah dulu kan. Wabil khusus lagi untuk saudara kita, jamaah kita, Bapak Haji Adetiar beserta istri. Ya, oleh karena itu izinkanlah saya akan sedikit menjelaskan tentang masalah nilai haji. Rasulullah SAW bersabda, Al-hajju wal umar, orang yang berhaji dan berumrah, wafdullah, delegasi Allah. Hebat ya, utusannya Allah tuh, delegasinya Allah, orang yang dipilih oleh Allah. Inda'auhu ajabahum, kalau tuh mereka berdoa, doanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang berhaji berumrah mesti banyak berdoa di sana, baik untuk dirinya, keluarga dan juga orang lain. Karena doanya orang yang berhaji dan berumrah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza astaghfaruhu, apabila dia beristighfar mohon ampun kepada Allah, ghafara lahum, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Luar biasa ya. Itulah kelebihan, keistimewaan orang yang berhaji dan berumrah ya ke tanah suci Makkah dan berziarah ke Masjid Madinah, ke negeri Madinah, Madinatul Rasul. Kalau dia laksanakan tulus ikhlas karena Allah, doanya diijabah dan istighfarnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam An-Nasai wa Ibnu Majah. Oleh karena itu kita doakan mudah-mudahan Pak Haji Adetiar beserta istri dan kawan-kawan yang baru saja menunaikan ibadah haji tahun ini 2023, mudah-mudahan diberikan meraih haji yang mabrur ya. Apa itu haji mabrur nanti kita diskusikan ya. Karena haji mabrur ini adalah dambaan setiap jamaah haji. Ya kan ya? Kenapa? Karena balasannya itu sangat maksimal, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Surga adalah lambang kesempurnaan. Surga adalah lambang keindahan. Tidak ada yang terindah kecuali surga. Lambang kenikmatan, tidak ada yang paling nikmat kecuali nikmat surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi, al-umrah ilal umrah kafaratun lima bainahuma. Orang yang menunaikan umrah kepada umrah yang lain, maka di antara dua umrah itu akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian Nabi melanjutkan, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah. Bahwa haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Makanya semua orang yang pergi haji minta didoakan supaya dapat meraih haji yang mabrur. Yang kedua, kita juga sekarang berada di bulan Muharram, bulan pertama. Yang terakhir yaitu bulan haji, ya. Baru saja berlalu dan kita sekarang sudah memasuki bulan Muharram. Bulan Muharram adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Maka Rasulullah mengadakan gencetan senjata di bulan Muharram, tidak ada perperangan dan pertumpahan darah karena menghormati kemuliaan daripada bulan Muharram. Bulan haram itu ada 4. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Yang kita dianjurkan bersedekah, beramal soleh, ya kan ya, mengerjakan ibadah-ibadah sunnah, puasa sunnah, seperti puasa Tasu'a tanggal 9, nanti mungkin jatuhnya hari Kamis, dan dilanjutkan puasa Asyura yaitu pada tanggal 10. Jangan sampai tidak, karena pahalanya dapat mengampuni dosa-dosa setahun yang telah lewat. Masya Allah. Muharram yang ke tahun kemarin sampai sekarang Muharram sekarang 336 hari. 65. 365. Setahun sih. Iya, 365 hari. 65 hari. 365 hari. Itu mungkin kita nggak tahu ya dosa kita. Banyak. Ya, cuman karena nggak ada kameranya ada kamera akhirat ya. Itu Masya Allah ya. Tapi dengan puasa di 1 Muharram, syarat dan ketentuan berlaku. iya, maka insya Allah dosa kita, kata Pak Guru, diusap, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala setahun yang telah terlewatkan. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kalau santri Darul Amanah Nahdiyah biasanya ada sahur bersama dan ada puasa bersama. Ini sebagai latihan. Karena ada juga saudara-saudara kita yang tidak open, tidak ngeh kalau ada puasa sunnah bulan Muharram, tidak ngeh, nggak ngeruin. Coba itu, taunya puasa Ramadan doang. Iya, kita juga nggak pernah tahu puasa Ramadan kita sempurna atau tidak. Nah, dengan kita melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, puasa sunnah, maka puasa Ramadan kita bisa disempurnakan insya Allah. Amin ya rabbal. Cukup sekian, terima kasih. Alhamdulillah, baru saja kita dengarkan sekilas penjabaran dari guru kita terkait dengan nilai-nilai ibadah haji yang kemudian dirangkai dengan ibadah-ibadah yang ada di bulan Muharram, yang tentunya kita dalam hal ini tidak akan pernah tahu kalau kita tidak ngaji. Inilah hikmah daripada taklim, hikmah daripada kita kumpul bersilaturahim, bermuajahah, yang semula kita tidak tahu sekarang menjadi tahu. Dan sesungguhnya ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Bayangkan bagaimana tidak Allah memberikan satu fasilitas penghapusan dosa selama 1 tahun bagi yang tahu dan mau melaksanakan tentunya. Artinya syarat dan ketentuan berlaku. Pemirsa Darul Amanah Channel dan jamaah An-Nahdiyah di studio, kita masuk pada sesi tanya jawab, di mana nanti dalam sesi tanya jawab ini guru kita akan lebih menjelaskan lagi penjabaran-penjabaran yang tadi sudah beliau sampaikan kepada kita. Oke, saya buka kepada jamaah yang hadir di studio. Penanya pertama silakan. Oke, ada Bapak Nasan Setiawan. Silakan Bapak Nasan Setiawan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, mohon penjelasannya. Saya mau bertanya nih, pernah mendengar tentang haji yang disebut dengan mabrur dan makbul.
Mohon penjelasannya tentang haji 2 tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang masalah nilai haji ya. Di Pak Haji Hasan bertanya, Pak Hasan, panggil Pak Haji supaya cepat haji. Pak Hasan tadi bertanya tentang masalah haji mabrur, haji makbul. Malah ada lagi yang satu, namanya haji mardud. Nah itu. Roda yarudu mardud, haji yang ditolak. Pergi haji tapi ditolak. Iya, labaik Allahumma labaik, tamul tapi ditolak. Tapi kali ini akan kita jelaskan adalah tentang masalah haji mabrur. Apa itu haji mabrur? Rasulullah SAW bersabda, tadi saya sudah bacakan hadisnya, Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Kila, kemudian ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma biruhu?" Wahai Rasulullah, apa itu haji mabrur? Apa yang dimaksud itu dengan mabrur? Ya. Baraya biru, mabrur ya. Apa itu haji mabrur? Menurut Rasulullah SAW, qala, Nabi menjawab pertanyaan sahabat tersebut. Yang pertama adalah it'amut ta'am. Ini menurut Rasul ya. Ada dua syarat minimal itu. Ciri-ciri atau indikasi seseorang itu meraih haji mabrur. Yang pertama it'amut ta'am, memberi makan. Ta'am itu apa ta'am? Makanan. Makanan, minuman, ya ta'am. Ini semuanya nih ta'am. Ini ta'am. Ta'am nih. Nih termasuk gue ini nih. Ini kacang Arab mahal, naik pesawat belinya. Atau di Tanah Abang banyak kali. Tapi ini kan belinya di sana, ya. Ya. Malam ini kita udah yang kelihatan aja. Malam ini Pak Haji Ade telah membuktikan, betul nggak? Bahwa dia telah menjamu kita dengan baik, betul nggak? Bermacam-macam to'am, bermacam-macam makanan, termasuk juga masyrubat, minuman, disiapkan oleh beliau beserta keluarga. Ini salah satu tanda haji yang mabrur. Artinya it'amu to'am, suka memberi, tidak pelit, tidak medit, koret, pantat hitam. Betul nggak ya? Itu sebelum dia pulang haji, sebelum haji, misalnya rada pelit. Iya, rada pelit gitu ya. Pintu terkunci melulu. Mending pelitnya sama manusia doang, sama kucing aja pelit. Iya. Tapi begitu dia pulang, nah, berubah. Terjadi proses perubahan spiritual. Berubah dia. Tangannya menjadi terbuka, rumahnya menjadi terbuka, tangannya lebih senang di atas memberi daripada di bawah meminta. Ini ciri haji yang mabrur. Dermawan, suka memberi. Kok disebutnya to'am? Memang memberi makanan itu termasuk al-Qur'an yang sangat mulia dan disukai oleh Rasulullah SAW. Apalagi ada orang yang sebenarnya sedang kehausan, sedang kelaparan, betul nggak? Sampai Nabi mengatakan, Itakenar, takutlah dengan siksa api neraka walau bisikit tamrotin. Walaupun hanya bersedekah dengan 1 biji korma. 1 biji korma. Kita punya biji korma 1. Kita juga lapar. Tapi ada orang yang sedang lebih lapar dari kita. Minta dia, Pak, lapar Pak, korma Pak, roti sedang kita makan. Kita beri nggak tuh? Kalau orang pelit pasti nggak beri, betul nggak ya? Menghindar dia. Tapi orang yang dermawan, ia spontan. Karena akhlak itu kan spontan, nggak direkayasa. Dia langsung beri. Biarlah saya masih punya uang di rumah, saya masih bisa beli lagi, betul nggak? Saya masih bisa tahan hidup. Tapi orang ini betul-betul membutuhkan. Dia kasih nih 1 potong roti. Roti itu sudah mau masuk ke mulutnya, betul nggak ya? Dia kasih nih korma. Padahal korma ini dia juga butuh, tapi dia berikan kepada orang yang sangat membutuhkannya.
ini bisa menghalangi kita daripada azab api neraka. Luar biasa ya? Iya. Jangankan sedekah kepada manusia, sedekah sama anjing, ngasih minum air anjing saja. Terjadi kisah di zaman kaum Bani Israel, dia seorang pelacur, itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterima tobatnya. Kenapa? Karena dia betul-betul penuh kasih sayang memberinya. Dia betul-betul ikhlas. Dia cari air dengan susah payah. Itu di sumur yang sangat dalam, akhirnya dia minumkanlah itu air kepada anjing. Padahal dia sendiri membutuhkan air itu. Dia minumkan itu kepada anjing, anjing yang terkapar akhirnya segar kembali. Dan dari perbuatan yang mulia itu, seorang pelacur itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya ada seorang wanita yang menganiaya, menghina, apalagi menyiksa kucing. Padahal kucing termasuk binatang yang lunak, betul apa jinak ya? Jinak. Dan termasuk juga dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking pelitnya, kucing itu mungkin nyolong ikannya. Karena kucing tahu nih pelit loh, ntar meleng gua colong. Akhirnya kucing itu dikurungi, tidak diberi makan, tidak diminum. Mungkin bisa 2-3 hari, kucing itu akhirnya mati. Dan wanita ini menjadi ahli neraka. Nauzubillah min zalik. Nah, jadi salah satu ciri haji mabrur kita lihat saja. Setelah dia pulang haji, pelit apa dermawan? Betul ya? Kalau dia dermawan, senang memberi, senang bersedekah, maka insya Allah ya, dia itu adalah meraih haji yang mabrur. Di setiap ada orang yang minta bantuan, dia anggap itu adalah peluang untuk ibadah kepada Allah Subhanahu. Bukan jadi beban, tapi ini adalah peluang ibadah saya. Saya dititipkan harta oleh Allah kepada saya. Kalau saya punya, kenapa tidak saya bantu? Betul nggak? Gitu. Apakah untuk sarana ibadah, sarana pendidikan, betul nggak? Pada kaum du'afa dan sebagainya, dia senang memberikannya. Kita pernah mendengarkan cerita daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam kitab Salibat diceritakan, beliau kenapa dijadikan kekasih Allah, Khalilur Rahman. Salah satu gelarnya bahwa Nabi Ibrahim di samping ulul azmi, dia juga Khalilullah, Khalilur Rahman, kekasihnya Allah. Kenapa dia sampai diangkat kekasihnya Allah? Orang yang dicintai oleh Allah. Karena dia senang memberi makan kepada tamu. Bahkan Nabi Ibrahim itu kalau mau makan, dia duduk dulu di depan rumah. Dibuka lebar-lebar pintunya, bukan ditutup. Baru makan ikan bandeng doang, pintu pakai ditutup rapat. Duduk dia di rumah, ya kan? Depan rumah. Kemudian cari orang yang lewat. Orang dulu kan gak sebanyak sekarang, betul gak? Iya, kalau gak ketemu, dia cari berjalan sampai 1-2 mil. Kenapa? Dia merasa tidak enak makan tanpa mengajak orang lain. Luar biasa. Bukan sebaliknya. Maunya serba dijajanin, maunya diajak makan, dibayarin. Tapi dia tidak pernah dia mau membayarin orang lain. Nah, ya. Itu salah satu ciri haji yang mabrur. Yang kedua, ciri haji mabrur itu kata Rasulullah, walinul kalam. Lain, lembut. Linul kalam, ucapannya lembut. Wah, sebelum haji preman. Kalau ngomong kasar, main bentak saja, melotot, betul nggak? Wah, itu sebelum haji, sebelum umrah, ya kan ya? Kasar omongannya. Selalu menyakiti orang lain, bahkan omongannya jorok. Kan? Fasik. Ucapannya banyak bergibah dan sebagainya. Tapi setelah pulang haji, dia berubah.
dia tidak berkalam, dia tidak berkata-kata kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada saya berbicara salah, berbicara yang tidak benar, lebih baik saya diam. Gimana? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan. Gitu kan hadisnya? Auliyasmut, atau dia diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan adanya kehidupan akhirat, maka berkatalah yang baik-baik saja, kata Nabi. Kalau nggak bisa berkata baik karena kita nggak ada ilmunya, udah diam, lebih selamat, betul nggak? Karena terlalu banyak kalam, terlalu banyak bicara, banyak salahnya. Kelihatan bodohnya malah, betul nggak? Orang yang nggak punya ilmu sok tahu bicara, betul nggak? Maka ketahuan bodoh, nggak ngerti ekonomi, bicara ekonomi. Diketahuin orang, betul nggak? Nggak ngerti agama, bicara agama. Menyesatkan, betul nggak ya? Nah itu loh, nggak ngerti politik, bicara politik, jadi korban politik. Orang yang haji yang mabrur itu tidak berkalam, dia tidak berbicara kecuali yang baik-baik saja. Ucapannya pun enak didengar, tidak menyakitkan, menyinggung perasaan orang lain. Nah, kalau pulang haji malah berantem mulu sama tetangga, tulak pinggang di depan suami. Ya bukan haji mabrur, itu namanya haji kabur. Iya, gampang. Nabi ngasih cirinya cuma 2 ya, tapi sangat penting gitu ya. Ya jelas kan ya? Jelas, jadi menilainya gampang. Kalau setelah pulang haji dermawan, mudah memberi, ya makanan, minum dan sebagainya. Bicara lembut. Ya bicara lembut, nah, enak didengar. Ya udah, itu insya Allah haji mabrur. Itu menurut hadis Rasulullah Sallallahu. Adapun menurut ya para ulama, misal dalam kitab Subul Salam itu, al-hajjul mabrur, adapun haji mabrur, huwallazi la yukhalituhu syai'un minal ismi. Orang yang selektif, pulang haji itu aja selektif. Kayak tawon. Tawon karena makannya selektif, kecuali sari bunga, nggak mau dia makan. Ada sate, setawon makan sate. Enggak, walaupun enak dia nggak makan. Roti juga dia nggak makan. Tawon mah pokoknya disiplin, makannya udah itu aja udah. Nggak sembarangannya, nggak mau yang nggak hak. Nggak mau yang halal, yang haram, yang subhat, kecuali yang halal. Yang subhat, yang haram dia tidak mau. Makanan saya saripati bunga, ya udah itu. Makanya kotorannya jadi madu, jadi obat, betul nggak ya? Iya. Itu. Begitu juga orang pulang haji selektif, tidak asal banyak, tumpuk tuh harta. Ada yang halal, ada yang haram, ada yang remeng-remeng subhat, ditumpuk, yang penting banyak. Gua nggak bisa itu begitu, belum bisa itu. Ya kan ya? Ya, jadi orang haji itu hati-hati, iffah, menjaga diri. Dia tidak mau mencampur adukan antara yang halal dengan yang haram. Malah kalau perlu yang syubhat pun yang gak jelas hukumnya, ditinggalkan. Begitu. Makan jangan asal makan. Minum jangan asal minum, lihat dulu halal apa haram. Betul gak ya? Kalau halal, bismillah. Kalau haram, tinggalkan. Ya, betul ya? Betul. Ini enggak haram iya, halal iya. Sikat aja, cuma kenyang. Bukan haji mabrur, cuma haji gado-gado. Ya, lu nggak? Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, itulah tadi jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Bapak Hasan Setiawan. Bagaimana Bapak Hasan, sudah bisa ditangkap? Makbulnya belum ya? Makbulnya belum ya? Oh makbul, oh iya. Sebetulnya makbul mabrur itu ada yang mengatakan sama. Tapi memang ada yang membedakan, seperti Al-Imam An-Nawawi ya. Bukan Syekh Nawawi, kalau Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi, orang Jawa, Banten. Suka ketukar ya? Karena Syekh Nawawi mah orang Indonesia, bukan orang Arab. Ajami, kan ada Arabi, ada Ajami. Kalau orang Arab biasanya pakai al. Pakainya bukan Syekh, tapi Al-Imam. Al-Imam An-Nawawi. Dari negeri Nawa, Syria.
Menurut Al-Imam An-Nawawi, haji makbul adalah huwallazi tazharu, yang nampak samratuhu, buahnya. Jadi pulang haji ada hasilnya, ada buahnya, jangan gabung. Betul nggak ya? Ada perbedaan. Kan digembleng selama haji itu ya. Di sini nggak pernah ke masjid, tapi di sono lari-larian takut nggak dapat sholat di dalam, betul nggak? Luar biasa. Betul nggak? Selalu berjamaah, betul? Selalu tepat waktu. Selalu ingin berbuat baik, walaupun hanya ngambilkan Al-Quran untuk orang yang baca Quran, walaupun hanya ngambilkan air zam-zam untuk orang yang mau minum. Berusaha di sana berbuat baik karena pahalanya dilipat gandakan 100.000 kali lipat. Di Mekah, di Madinah 1000 kali lipat. Bayangkan. Itu. Ala sahibihi, jadi nampak buahnya atas yang menunaikan haji itu. Jangan nggak ada perbedaan. Pulang haji sama haji nggak ada bedanya, betul nggak? Betul nggak? Iya, nggak ada buahnya, gabung. Itu kalau menurut Al-Imam An-Nawawi. Bi ayyakuna haluhu ba'dahu khairan. Bahwa keadaannya setelah pulang haji berbeda, lebih baik daripada sebelum khairan, tuh ya. Khairan. Ba'dahu setelah haji khairan min halihi. Lebih bagus keadaannya qablahu daripada sebelumnya. Jadi ada perbedaan. Jadi ada perubahan ke arah yang lebih baik. Yang biasanya menghalalkan segala cara, dia tidak. Yang biasanya berpakaiannya sembrono, setelah pulang haji berpakaiannya baik, sopan, ucapannya sopan, ibadahnya lebih rajin, betul nggak ya? Pergaulannya lebih baik, betul nggak? Mencari nafkahnya juga lebih baik, dan seterusnya dan seterusnya. Pokoknya keadaannya, eksistensi dirinya itu lebih baik daripada setelah haji, daripada sebelum haji. Itu menurut Al-Imam An-Nawawi haji makbul. Kalau ada orang yang semacam ini, ada perubahan ibadahnya, akhlaknya, betul nggak ya? Pergaulannya ini lebih baik daripada sebelumnya, berarti makbul. Hajinya diterima. Kan ada orang pulang haji nggak ada perubahan. Biasa-biasa aja. Maaf ya, pakai peci aja juga malas. Karena kudu ada perubahan sedikit ya, cara berpakaian juga. Paham ya? Bagaimana? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Guru kita telah menjelaskan dari makna mabrur dan makbul. Jadi setidaknya perubahan sikap adalah menjadi ciri bagi orang-orang yang telah melaksanakan ibadah haji. Yang tadinya biasa-biasa saja menjadi luar biasa kebaikannya. Bukan sebaliknya, yang tadinya suka main janda pulang tambah parah main jandanya. Biasa nyawer, berhenti nyawernya. Nyawernya mana yatim. Iya. Tapi kalau soal nambah mah ada pakarnya. Nyawernya sama orang-orang soleh. Subhanallah. Jadi ada perubahan dalam sikap, dalam kepribadian, dalam keseharian, dari yang biasa-biasa saja menjadi yang luar biasa. Paling tidak sedikit ada perubahan lah. Begitu. Itu ciri-ciri, dan itu tidak bisa dibuat-buat, begitu biaya. Iya. Kalau memang sudah anugerah dari Allah, ya tidak bisa dibuat-buat. Tidak bisa berpura-pura baik, tidak bisa berpura-pura dermawan, tidak bisa. Karena sudah menjadi karakter nanti. Begitu. Sudah bisa dimengerti ya Bapak. Alhamdulillahirobbilalamin. Pemirsa Relawan Channel dan jamaah Nahdiyah di studio masih ada 2 orang penanya lagi. Untuk penanya yang kedua, ya silakan Bapak Muslim, kameramen. Selalu Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu ya, saya pernah mendengar yang namanya haji mardud atau haji yang ditolak. Mardud, ya. Yang ingin saya pertanyakan, apa yang menyebabkan haji itu ditolak? Mohon penjelasannya Bu ya. Iya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saat penting ya, bukan hanya yang sudah berhaji, yang mau haji juga ya. Saat penting ini. Kalau yang tadi haji mabrur, haji makbul kita udah jelaskan. Tapi ada nilai haji yang ketiga namanya mardud. Nilai haji yang terendah. Mardud itu artinya ditolak. Tertolak kalau bahasa kitanya. Ditolak gitu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Pak Jade kemarin begitu kan? Kalau mabrur, makbul, dijawab oleh Allah labbaik dijawab oleh Allah labbaik Allahumma labbaik laka segera labbaik, dijawab oleh Allah. Tapi kalau orang yang mardud itu bukannya labbaik, la labbaik wala sa'daik malah. Tidak. Ditolak oleh Allah. Kan kita memenuhi panggilan Allah haji kan ya? Cuma memenuhi panggilan Allah baik malaikat artinya aku datang kan ya. Ya Allah aku datang memenuhi panggilanmu kan ya. Tapi itu ada yang ditolak, ada yang diterima. Ya sama di dunia juga begitu kan ya. Orang ngelamar kerja ada yang diterima, ada yang ditolak. Orang bertamu ada yang diterima, ada yang ditolak. Apalagi bertamu dengan Allah. Bertamu dengan Allah itu yang maha suci harus niat yang suci, harus niat karena Allah. Makanya kalau orang mau pergi haji itu luruskan dulu niatnya. Betul nggak? Betul. Makanya haji mardud itu yang pertama mungkin saja karena riya. Ngerti riya? Bukan Ria Angelina itu penyanyi. Riya. Dari kata ro'a ya riya. Ingin dilihat, pamer. Ingin dilihat, dinilai oleh manusia bukan oleh Allah. Makanya hanya ibadah haji yang diawali dengan kalimat walillahi. Yang lain nggak ada. Walillahi ala nasi. Walillahi artinya apa? Semata-mata karena Allah. Ayat sholat nggak ada. Ayat puasa nggak. Hanya haji. Diawali walillahi ala nasi hijul baiti manisatu ilai sabila. Jadi diawali semata-mata karena Allah. Wala nasi wajib haji atas manusia. Hijul baiti manisatu ilai sabila. Sebagian orang yang mampu untuk melaksanakannya. Kenapa Allah awali perintah haji ini dengan walillahi? Allah itu kan maha tahu ya bahwa ibadah haji ini rawan kena penyakit riya, pencitraan. Bagaimana nggak kena penyakit riya kalau orang nggak kuat imannya itu? Sebelum pergi haji ada pertemuan. Cuman Pak Haji ada nggak ada pertemuan tuh? Nggak ada. Tahun ini nggak ada dia. Nggak ada dia. Tapi tahun depan udah. Tahun duluan. Dia nggak ada pertemuan haji dia kemarin nggak ada. Tiketnya belum kadaluarsa ya. Iya, emang yang bagus itu setelahnya namanya syukuran. Kalau membesar-besar begitu, bukan berangkatnya. Berangkat mah cukup doa-doa dari keluarga gitu kan. Adakan pertemuan ya, walaupun itu juga memang dibolehkan. Asal jangan ria. Wah, nih saya Haji Puroda. Wah. Tendanya aja yang paling bagus. Wah. Orang diundang sebanyak-banyaknya. Maksudnya apa? Betul nggak ya? Ya. Kan yang lebih penting mah kerabat kita banyak salah, betul nggak? Orang-orang dekat kita, betul nggak? Itu kalau orang yang nggak kuat iman, beseknya juga, diomongin tuh. Kan kasihan yang haji pas-pasan. Ya Pak Haji ada mah kagak. Kan dia mah kagak ada yang pertemuan dia mah. Yang kedua, perginya diantar, betul nggak ya? Yang pergi haji 2 orang, yang nganter 3 mobil. Apa puasa ada orang puasa diantar kan kagak ada? Sholat pakai diantar nggak ada kan ya? Tapi haji umroh diantar. Pulangnya dijemput. Begitu juga sama. Pergi haji 2 orang yang jemput. Kan naik pesawat tuh ya. Iya. Pengen ngelihat pesawat Jakarta.
Waktu saya dulu begitu. Zaman saya. Kan saya makan berangkatnya dari Terminal 1. Nah, 1 tuh ada ajungannya yang suka saya bikin jadi masjid, saya suka khotbah di situ. Pulangnya juga di situ. Masya Allah, yang jemput. Wah, enak nih, deket nih sampai ngeliat pesawat. Allahu Akbar. Pergi adain pertemuan, diantar, boleh enggak? Dan dijemput. Nah, ini yang mungkin bisa saja bisa menyebabkan penyakit ria. Tuh, itu yang pertama tuh, haji mardud tuh. Karena haji bukan karena Allah, tapi karena ingin dipanggil Pak Haji, dipanggil Bu Haji. Itu namanya Haji Muhyiddin. Di sinetron itu, kan ya? Iya, Haji 2 kali. Dipanggil sekali nggak nyaut dia. Iya, maunya dipanggil 2 kali. Pak Haji, baru nengok. Oh loh. Coba itu. Belum nggak? Hah? Masa? Kalau perginya 3 kali, panggilnya 3 kali. Iya. Itu Haji Muhyiddin itu. Yang namanya Haji Muhyiddin diundang, ditulis Muhyiddin doang, nggak ada hajinya, nggak datang dia. Dia pengennya dipanggil Pak Haji. Saya pergi haji biar saya punya posisi tertentu di kantor. Wah, haji gitu ya. Iya, ada itu yang tujuannya begitu. Iya, supaya pengen merasa lebih dihormati oleh manusia. Tapi dia nggak pernah berpikir apakah ibadah hajinya diterima atau tidak oleh Allah. Jadi ibadah haji itu panggilan Allah, harus karena Allah. Itu niatnya. Makanya apa itu haji? Qasdu baitil haram linusuk. Sengaja mendatang ke Baitullah semata-mata untuk ibadah. Manasik ibadah. Itu yang pertama tuh. Jadi ciri khas yang pertama, kenapa itu haji mardud? Itu bisa karena riya, pencitraan, ya. Itu bisa ditolak hajinya oleh Allah. Muslim ya. Yang pertama apa? Karena riya, mencari popularitas. Pencitraan. Itu Pak Haji Adi biasa-biasa aja. Sombong. Hah? Sombong. Iya. Pengen dia panggil haji. Iya. Jalannya gua rada beda, rada kaku. Iya, kayak kagak napak. Yang kedua, itu karena uang haram. Pergi haji menang judi. Menang lotre. Pasti ditolak. Pergi haji ke tanah suci tapi uangnya uang kotor, uang haram, ditolak oleh Allah. Pergi haji kenapa? Habis korupsi. Uang korupsi. Ya ditolak oleh Allah. Atau bisnis tapi bisnisnya ngibulin. Iya. Jual tanah. Harganya 2 juta aja kata. Jadi 12 juta. Harganya jadi 5 juta. Kan serahkan dia tuh. Ya. Ya sebetulnya mah kalau ridho sama ridho nggak ada masalah. Tapi kan biasanya nggak dikasih tahu. Penjualnya, betul nggak? Misalnya nilep lah, misalnya nilep kalau gitu. Nah ini, jadi karena itu ibadah haji ke tanah suci, menghadap Allah, memenuhi panggilan Allah yang maha suci, maka harus menggunakan uang yang suci, yang bersih maksudnya. Uang yang halal. Itu. Ya ntar dia di sono apa saja yang dia beli haram. Gimana ibadahnya tuh? Ihramnya juga haram, itu ya. Duit haram betul ya? Nauzubillah summa nauzubillah. Kredit apa? Kredit apa? Kredit haji gitu. Naruh tanah biasanya. Kredit itu kan ada mengatakan bukan riba. Kredit mah. Karena kita dikasih kemudahan. Kenapa dikasih kemudahan? Kita perlu waktu. Karena kebayar cash nggak punya duit. Kita bayarnya angsur. Kita kan perlu waktu. Itu kan kemudahan solusi. Ada ulama dapat begitu. Beli rumah, kredit. Beli motor, kredit. Betul nggak? Sedangkan bank itu perlu kelebihan. Kenapa? Buat biaya operasional. Dan gaji karyawan dari mana? Kalau bukan dari selisih, betul nggak? Betul nggak? Selama selisihnya itu wajar.
Dan bahkan sekarang urusan apapun tidak ada yang tidak berurusan dengan bank. Pergi haji nyimpan uangnya di mana? Bang. Di bank. Apa saja di bank. Membangun apa saja itu semua duit disimpannya di bank. Bank apa? Ya bank konvensional, BI, bank sentral, betul nggak? Nah kalau itu haram, berarti udah kan itu semuanya ATM haram, kartu kredit haram, karena semuanya itu produk BI, betul nggak? Wah sulit kita. Handphone juga haram. Handphone haram. Tiap hari kita kantongin lagi. Iya. Berkredit lagi. Iya. Ya, ini makanya ada fatwa terbaru dari ulama-ulama Mesir bahwa bunga bank itu bukan riba. Ada fatwa yang terbaru. Dengarkan videonya dari Gus Baha dan Abu Yarazi ya, sudah dijelaskan itu. Dan semua orang itu membangun tidak bisa membangun tanpa ada bank. Emang duit motor di rumah di bawah bantal, nggak bisa tidur. Kalau duitnya miliaran, triliunan gimana naruhnya? Betul nggak? Hanya di bank yang paling aman itu. Di kalong. Dan kita membangun tapi nggak punya duit, yang punya kan bank. Mau kan kita harus pinjam kan ya? Itu. Terus kita mengikut aja para ulama, betul nggak ya? Terus apa lagi? Yang selanjutnya haji yang ditolak itu mardud. Itu adalah haji yang karena bodoh, jahil. Pergi haji spontan. Mendadak ya. Ikut sih ikut. Manasik cuma sekali. Orang paham. Betul nggak ya? Mana paham? Kecuali dia emang rajin ngaji, dia udah ngerti, betul nggak? Lah ini orang biasa, ibadah haji itu kan ibadah itu nggak boleh bikin-bikin, ibadah itu ada aturannya, betul nggak? Ada syarat dan rukunnya, ada wajib haji, ada rukun haji, ada sunnah haji. Nah makanya harus belajar. Kalau pergi haji tanpa ilmu ditolak oleh Allah. Sholat juga nggak pakai ilmu ditolak, betul nggak? Iya, harus ada contohnya, ada syarat dan rukunnya gimana? Orang pergi haji nggak belajar manasik, di sana bingung apa yang kerjain. Ya belajar dia, bingung cuman olahraga dia. Gua ngapain ya gua begini? Gerig-gerigan ini sa'i, Jakarta olahraga. Itu bukan olahraga semata. Emang ada aturannya, sa'i itu begitu, tuh nggak ya? Ada sejarahnya zaman Siti Hajar ya, iya Siti Hajar, Nabi Ismail. Tawaf. Muter. Itu bukan main-mainan, jangan main-main. Makanya orang yang model begini pulang haji gak ada perubahan. Gak ada perubahan. Wah, pergi haji capek. Kacau itu. Pergi haji jatah capek, begitu doang. Kenapa? Dia gak tahu hikmahnya. Dia gak pelajari hikmahnya apa. Hikmah wukuf di Padang Arafah itu apa? Hikmah melontar jumroh itu apa? Kenapa harus bermalam di Muzdalifah? Kenapa harus mengitari Ka'bah 7 kali dan sebagainya? Jangan kan dijelasin, betul nggak? Ini kagak, ikut aja udah bacaan kagak. Ya benar olahraga doang cuma itu. Iya, nggak ada nilai spiritualnya, nggak ada nilai ibadahnya. Hanya zohir doang, pergi ke sono jalan-jalan. Camping. Iya, camping jadi hotel. Masya Allah. Sayang sekali kalau begitu ya. Makanya betul kata Syekh Ibnu Ruslan, kuluman bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun latuk. Barang siapa yang mengerjakan satu amalan ibadah tanpa ilmu, maka amalnya mardudatun latuk baru. Mardud ditolak, latuk balu, dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke ya? Zaim? Paham Tom? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baru saja guru kita telah menjawab pertanyaan dari saudara muslim tentang apa yang dikategorikan haji mardud yang ditolak. Paling tidak diantaranya adalah sebelum berangkat haji itu menata niat dengan api, jangan sampai termakan oleh yang namanya penyakit ria. Karena apa, penyakit ria itu penyakit yang tidak kita sadari, tahu-tahu sudah menghinggap di dalam hati kita, pengen dikata wah oleh orang lain, sehingga tujuan lillahi ta'alanya hilang. Dan yang kedua, paling tidak
hartanya harus harta yang bersih, harta yang halal, thayyibah, harta yang bukan haji pansur, apa haji gusuran, warisan yang belum selesai digusur sendiri, mardudatun latuk baru. Merampas tuh. Pemirsa dan Amanah Channel dimanapun berada, jamaah An-Nahdiyah di studio masih menyisakan satu pertanyaan dari jamaah An-Nahdiyah yang hadir di studio. Silakan satu lagi. Bapak Suwandi, silakan Bapak Suwandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi kita memasuki hari Asyura. Udah masuk. Saya dengar di hari Asyura itu kita disunahkan untuk berpuasa. Mohon penjelasan dari Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Wardi ini, Sandi dan Pak Abah Mahmud ini jamaah yang terjauh ya dari Cengkareng. Tapi karena niatnya ikhlas jadi dekat. Ada orang dekat tapi jauh, kagak nyampe-nyampe. Pengajian dekat samping rumahnya tapi jauh, kagak nyampe-nyampe. Betul nggak? Susah masalah taufik mah. Mau sholat dekat, mesti dekat tapi kagak nyampe-nyampe. Tanya aja tuh Pak Jasel itu. Kagak nyampe-nyampe, dekat banget. Susah kalau nggak dapat taufik dari Allah Subhanahu. Tapi ini Pak Mahmud, masya Allah, ya, udah tuh seusia begini, ngapain lagi kalau bukan rajin ibadah, betul nggak? Masya Allah. Nyampe kemari. Luar biasa. Iya, luar biasa. Jauh tapi dekat kalau beliau ini, masya Allah ya. Ya, kita sudah masuk bulan Muharram, ya. Bulan Muharram ini bulan pertama dalam bulan Hijriyah. Januari lah kalau di Komariah. Ini bulan Muharram kita dianjurkan berpuasa sunnah. Ya tadi sudah dijelaskan dianjurkan puasa sunnah. Kalau nenek-nenek mah rajin puasanya dari tanggal 1 diawali dengan puasa. Kalau kita kemarin mungkin sudah diawali dengan doa awal tahun, akhir tahun itu di akhir di pada asar, kemudian pada maghribnya di awal tahun itu memasuki malam Muharram ya, kita baca doa awal tahun supaya mendapat keselamatan, keberkahan dan kebaikan setahun berikutnya. Kita juga dianjurkan berpuasa paling tidak jangan 1 hari Asyura doang. Kalau puasa 1 hari Asyura itu mah orang Yahudi juga pada puasa. Bani Israel juga berpuasa. Makanya Nabi mengatakan supaya berbeda ya, dengan mereka tambah 1 hari. Boleh di Yaumut Tasu'a tanggal 9. Kalau misalnya lupa boleh di tanggal 11. Yang penting jangan 1 doang tanggal 10. Asyura itu kan artinya hari 10 kan ya? Hari 10. Ini saya kutip ya dalam hadis Rasulullah SAW, Rawi Muslim, wala in bakitu ila qabilin, kata Nabi, andaikan aku ini hidupku tersisa sampai tahun yang akan datang, tahun depan, la asumanna tasi, maka saya akan berpuasa di hari ke-9. Tuh kalau umurnya nyampe. Tapi sayang, memang takdir sudah ditentukan. Kalau malaikat Israel sudah datang, Israel juga beri salam dulu, permisi ya Rasul, ya Rasulullah, saya ini dapat perintah dari Allah untuk menyambut nyawa. Udah siap belum? Nah, udah siap apa belum? Ya, kalau memang perintah Allah silakan. Kalau kita Tuh, Nabi mah, betul nggak ya? Malaikat Israel juga beri salam dulu, permisi. Betul. Akhirnya Rasulullah SAW usianya nggak sampai kepada Muharram tanggal 9 yang tahun yang akan datang. Ya, akhirnya Nabi nggak sempat puasa, ya kan? Karena sudah meninggal dunia. Tapi Nabi sudah punya cita-cita. Kalau umur saya panjang, hari ke-9 Muharram tahun depan saya mau puasa, supaya berbeda dengan puasanya kaum Yahudi. Ya, itu. Paham ya? Gitu. Tapi Nabi nggak keburu karena meninggal dunia. Boleh nggak kita puasa? Boleh. Ini namanya hadis juga.
Karena Nabi sudah punya keinginan, namanya ini hadis hamiyah, hadis cita-cita, ya. Boleh kita berpuasa tanggal 9 yang meneruskan daripada apa yang dicitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gitu. Nah, barulah kita berpuasa nanti diteruskan. Nah, kalau misalnya hari Kamis katanya jatuhnya kalender, iya. Berarti hari Jumatnya kita puasa lagi, puasa Asyur puncaknya. Hadisnya an Abi Qatadah, dari Abi Qatadah, ini sahabat Nabi radhiyallahu an. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sungguhnya Rasulullah itu suila, ditanya an siyami yaumi Asyura, ditanya tentang puasa hari 10 tanggal 10. Qala, kemudian Nabi menjawab, yukaffiru sanatal madiyah, menghapuskan dosa setahun yang telah terlewatkan. Satu hari. Di Indonesia kan puasa satu hari paling 14 jam, itu enggak? Memang di negerinya Bang Putin, Rusia 18 sampai 19 jam. Di Eropa rata-rata puasa 20 jam. Siangnya itu cuma berapa? Siangnya cuma 4 jam ya, berarti ya? Masya Allah. Malamnya kok siangnya 4 jam. Oh Pak, model kita jungkir balik tuh puasa tuh. Batal aja, nggak biasa. Iya. Kita bersyukur tidak diciptakan ini tinggal di negara Hatul Istiwa. Matahari sepanjang hari. Betul nggak kelihatan? Makanya siang dan malam sama. Coba negara-negara Eropa dan sebagainya. Ada yang lihat matahari sebulan sekali. Matahari adanya di sana. Kayak di Swiss. Jam 7 malam masih siang. Masih pada main tuh bocah. Masih siang. Jam 7 malam. Bulan maghrib. Kita mau ke masjid. Mau traweh. Jam belum buka. Coba itu. Banyak nggak puasa. Iya. Bersyukur nggak kita tinggal di Indonesia ini? Bersyukur. Iya berat Pak. Kalau puasa di Eropa berat kalau nggak biasa mah. Banyak yang nggak puasa. Mungkin juga. Karena saya belum ke Eropa ya. Jadi puasa satu hari Asyura itu di hari Asyura itu yukaffiru sanatan al-madiyah. Dapat menghapuskan dosa selama 1 tahun yang telah kita lewati. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah. Luar biasa ya. Puasa nggak nih? Niat puasa nggak nih? Ayo kita ajarin. 1 tahun ya? 1 tahun kita 1 tahun ya? Niat puasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma yaumi tasu'ah sunatan lillahi ta'ala. Sajaku niat puasa hari ke-9. Nawaitu sauma yaumi tasu'ah. Itu ya. Boleh yang kedua, nah itu sauma godin min yaumi tasu'ah sunatan lillahi ta'ala. Boleh mau pakai sama godin juga. Intinya yang penting kita niat besok tanggal 9 begitu. Yang kedua, bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma yaumi Asyura sunatan lillahi ta'ala. Atau nawaitu sauma godin min yaumi Asyura sunatan lillahi ta'ala. Boleh begitu juga. Nggak bisa juga, pakai bahasa kita aja. Nggak bisa juga, niat mendalam hati sih. Kan melapazkan sama sunnah, betul nggak? Iya. Bangun sahur aja itu kita udah niat. Bangun sahur puasa besok Asyura, ya udah niat itu. Jadi itu. Ini niat. Cuman menurut Imam Syafi'i dilapazkannya itu usoli. Nah itu kan dia lapaz juga namanya. Usoli itu bukan niat, lapaz niat. Usoli sunat usoli fardu subhi rakaataini sambil kiblati ada Allah Akbar. Itu sunnah. Iya, sunnah tuh. Itu kan sebelum sholat, betul nggak? Sebelum sholat kan belum takbir. Kalau belum takbir belum sholat. Allah. Nah di sini baru niat. Allah. Hadirkan niat kita dalam hati. Kalau digabung sama puasa kodok gimana? Niatnya kodo aja. Oh jadi nggak digabung sini? Niatnya kodo, jangan kalau sunnah ngikut. Kalau niatnya sunnah kodo nggak dapat. Niatnya niat kodo. Ya karena harinya hari Senin dapat hari Senin puasa sunnah Senin. Karena hari Asyura niat dapat puasa sunnah Asyura. Kalau niatnya wajib sunnah ngikut. Kalau niat sunnah wajib nggak bakal ngikut.
Kan tinggian yang wajib. Paham ya? Tadi siapa sih yang nanya? Oh iya, Pak Sandi ya. Ada dalil yang sifatnya umum. Afdalu siyami ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Seabdol-abdolnya puasa setelah bulan Ramadan. Ramadan udah lain dah ya khusus ya. Seabdol-abdolnya puasa sunnah maksudnya setelah Ramadan itu adalah syahrullah al-Muharram. Puasa di bulan Allah yang Muharram, yang 4 bulan tadi itu. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Tuh kalau masalah puasa. Sekarang masalah sholat. Wa afdalus sholati ba'dal faridah. Seabdol-abdolnya sholat sunnah setelah sholat maktubah, faridah, sholat yang wajib yang 5 waktu ya. Sholatul lail. Sholat malam. Bagaimana nggak afdol? Orang lain pada tidur ya sholat. Sholat malam itu lebih bersifat umum. Pokoknya sholat yang diselesaikan setelah isya, mau sholat apa aja itu namanya sholat malam. Lail, sholat hajat, ba'da isya itu termasuk sholat malam. Sholat tobat, ya, sholat witir. Karena nggak mau takut nggak tahajud, udah sholat witir aja habis isya. Yang ini ya, itu namanya sholat lail. Kalau tahajud itu setelah tidur. Entah saya mah sholat hajatnya, sholat tobatnya setelah bangun tidur, itu namanya tahajud. Mau sholat duha, mau sholat duha dah. Sholat duha namanya sholat khusus, waktunya pagi. Ya. Nah itu. Tidurnya maghrib. Ya tidur, tapi belum bisa. Ya isya dulu kan. Iya, tapi Yang itu nggak bisa. boleh langsung tahajud nggak itu? Ya nggak boleh tahajud, sholat isya dulu. Iya. Bangunnya jam 12. Dan sholat, ya lagi sholat. Kalau sholat tahajud biasanya akhir malam. Iya. Nah kecuali begini, Bapak tidur, ntar jam 12 atau jam 1, jam 2 mau bangun, sholat isya, langsung saat itu sholat sunnah, itu namanya tahajud. Iya. Ini kan habis maghrib, ngantuk tidur, terus sholat isya, langsung tahajud nggak bisa. Ya kan setelah isya. Iya, maksudnya habis isya. Maksudnya tidurnya Habis maghrib. iya. Ya, udah gitu, isanya malam, langsung lanjut. Boleh macam biasain. Iya kalau bangunnya misalnya setelah jam 12 bisa Oh gitu ya. jadikan tahajud. Itu biasa dikerjakan biasanya oleh Sayyidina Umar katanya. Sayyidina Umar itu dia karena kuat fisiknya, jadi dia tuh isya nggak sholat isya, tidur aja. Tapi bangun, model kita mah kan kagak bangun, nggak bisa dipastikan. Bangun nanti, misalnya jam 1, jam 2 dia bangun sholat isya, dilanjutkan dengan sholat sunnah gitu loh. Udah subuh. Iya, mau sholat apa saja. Iya, gitu loh. Kita mah kan orang nggak ada jaminan. Udah kita mah sholat isya dulu baru tidur. Gitu. Ini jam 10 bangun, langsung isya kan? Iya. Langsung disambung tahajud nggak bisa. Tahajud itu biasanya akhir malam. Ayo, Iya. Jam 10 belum masuk, Pak. belum ya? 10 jam 11 dong. Setengah 12 juga belum. Ya jadi seabdol-abdolnya sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam, sholat di malam hari. Maksudnya sholat sunnah ya, tambahan. Abdol-abdolnya puasa setelah Ramadan itu adalah puasa di bulan. Nah ini kebetulan kita ada di bulan Muharram, ini ya. Mau ada kesempatan betul nggak? Ya kita puasa lah nanti, puasa Tasu'a, puasa Asyura. Tapi kalau Tasu'anya lupa, lupa. Ya, ingat-ingat udah siang. Ya, nggak boleh kan, kecuali masih pagi gitu. Kita belum makan apa-apa, niat aja, nggak apa-apa. Kalau habis ngopi mah jangan. Jangan. Ya. Kalau itu nanti bisa kita ganti pada tanggal 11-nya. Puasa Tasu'anya. Dah itu saja ya. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi Pak Madi nggak jelas ya Pak Madi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi pada malam hari ini guru kita telah memberikan ilmu, berbagi ilmu kepada kita semua yang semulanya kita tidak tahu nilai-nilai
haji yang makbul seperti apa, yang mabrur seperti apa, yang mardud seperti apa. Alhamdulillah saat ini kita sudah tahu. Dan paling tidak kita juga tahu bahwa di bulan Muharram ini besok yang akan datang ada hari-hari yang sangat istimewa. Sayang kalau dilewatkan begitu saja. Dengan kita ngaji, akhirnya kita menjadi tahu. Tapi ilmu itu harus diamalkan. Karena apabila tidak diamalkan, seperti pohon yang tidak berbuah, kayak pohon beringin gitu, cuma adem doang, buahnya kagak ada. Serem. Oh, beringin nggak ada buahnya ya? Ya. Ada pohon beringin mah kecil. Kagak enak. Pemirsa Darul Amanah Channel dimanapun berada dan jamaah Nahdiyah di studio, demikian kajian kita pada malam hari ini. Dan sebelum kajian kita tutup, guru kita akan memberikan kesimpulan pada malam hari ini. Silakan. Udah kesimpulannya kita doakan aja. Mudah-mudahan Pak Dediar beserta istri tercinta mendapat haji yang mabrur dan makbul ya. Haji yang diterima, haji yang mabrur yang membawa kebaikan-kebaikan baik untuk dirinya, keluarga maupun orang lain gitu ya. Menebarkan kebaikan, menjadi suri toladan ya di tengah-tengah umat setelah digembleng selama sekian hari di Mekah maupun di Madinah insyaallah. Dan kita yang belum mudah-mudahan diberangkatkan oleh Allah SWT. Harus azam yang kuat. Kalau sudah azam yang kuat, niat yang kuat, nanti Allah yang akan memberikan jalan insyaallah ya. Jadi jangan pernah berkata saya memang gak ada potongan pergi haji. Ya udah, terus nggak pernah berangkat kalau begitu, gitu ya. Kenyataannya banyak orang nggak punya duit bisa berangkat, betul ya. Itu makanya niat mantapkan yang kuat ya. Terus berdoa, menabung ya, insya Allah. Dan juga rumahnya ini yang dibuat pengajian mudah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan salehah. Ala hazini al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin, dari awal sampai akhir telah kita ikuti bersama kajian bersama guru kita Buya Haitami. Semoga kita yang ada dalam kesempatan kali ini pulang dari sini membawa ilmu yang berkah, manfaat, berkah untuk kehidupan kita, manfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Dan kajian kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Mari bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa Darul Amanah Channel dimanapun berada, jamaah Nahdiyah di studio, demikian kajian kita pada malam hari ini dalam bingkai acara ngobrol perihal Islam bersama Buya Haitami sambil ngopi. Jumpa lagi dalam episode yang berikutnya. Saya Hendra Ruko bersama Buya Haitami mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.